Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang paling agung. Allah masih memberikan kepada kita keimanan, semangat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat, nikmat teman-teman yang baik, nikmat mudah mengadakan kajian offline seperti ini, dan nikmat-nikmat yang lainnya Allah masih berikan kepada kita. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, teruslah bersyukur kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat-nikmat ini untuk kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai. Tidak ada yang lebih kita cintai melebihi beliau. Nabi yang sangat kita junjung tinggi, karena beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Nabi yang selalu kita teladani, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Tema yang mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita. Kunci-kunci rizki dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam masalah yang berkaitan dengan rizki ini, ada 3 hal yang mendasar yang harus kita ketahui dan kita pegang terus sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Yang pertama jamaah, bahwa masalah rizki itu masalah takdir. Rizki itu salah satu dari sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Dan Allah sudah menjamin rizki itu untuk semua hambanya. Allah katakan di dalam Al-Quran, di surat Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun hewan melata, tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Kecuali Allah tanggung rizkinya. Ini menunjukkan bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Dengan keyakinan seperti ini jamaah, kita bisa tenang. Ketika rizki sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin rizki tersebut menjadi berkurang.
Maka jangan sampai kita khawatirkan rizki kita. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita hidup di masyarakat. Dan di masyarakat kita melihat berbagai macam orang. Ada orang yang bekerja dengan sangat giat, banting tulang siang malam, tapi ternyata rezekinya sedikit. Ada orang yang banting tulang, rezekinya banyak. Ada orang yang santai-santai saja, tidur, nganggur, layah-layah, rezekinya banyak. Ada orang yang seperti itu, rezekinya sedikit. Kenapa demikian? Karena Allah yang membagi rezeki itu. Dan Allah menyampaikan rezeki itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah katakan di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lah yang melebihkan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain dalam masalah rizki. Jadi jamaah, jangan sampai kita mengira ketika kita mendapatkan rizki yang banyak itu karena kepintaran kita, karena kekuatan kita, karena kecerdikan kita. Ingatlah bahwa itu karena Allah. Allah yang menghendaki seperti itu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dengan keyakinan yang seperti ini, maka kita akan terus kembali kepada Allah dalam masalah rizki. Kalau misalnya rizki kita sempit, kita ingat Allah. Ini karena Allah yang menyempitkan rizki kita. Kita kembali kepada Allah, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya, masalah rizki itu masalah takdir. Semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah, yang harus menjadi prinsip kita yang berkaitan dengan rizki ini, kita diperintahkan untuk mencari rizki. Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan bahwa rizki itu dari Allah, kemudian kita tidur-tiduran. Tidak. Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki. Dan kadang-kadang ya, orang-orang akhirnya habis waktunya karena mencari rizkinya. Sampai-sampai seringkali orang tidak bisa menghadiri kajian ilmiah. Karena apa? Kesibukannya mencari rizki. Kalau memang kesibukan tersebut, ya kesibukan yang dibolehkan, ya maka yang seperti ini sebenarnya tidak masalah. Walaupun ya kurang baik. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sebuah kabilah yang datang, yang jarang mendatangi majelisnya Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut karena mereka sibuk dengan dunianya. Tapi tidak diingkari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang lebih baik dari itu semuanya adalah meskipun kita sibuk dengan dunia kita, kita memaksakan diri kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Semampu kita. Sepekan sekali, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, sesuai dengan kemampuan kita dalam meluangkan waktu. Ini yang paling baik. Kenapa? Karena ilmu adalah warisan Nabi yang paling berharga. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan harta.
Bahkan harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu apa? Jadi apa? Sedekah. Inna ma'syaral anbiya lam nurath ma taraknahu sadaqah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi ini tidak diwarisi. Harta yang kami tinggalkan itu jadi sedekah. Jadi para nabi itu tidak mewariskan harta. Wa innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang lurus, ya. Makanya jangan sembarangan menghadiri kajian-kajian yang dikatakan ilmiah. Hadiri kajian-kajian ilmiah yang benar-benar mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini yang kedua. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah sebutkan perintah untuk mencari rizki. Misalnya di surat Al-Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila salat Jum'ah sudah diselesaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan carilah sebagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah untuk bekerja, jemaah. Perintah untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Maksudnya perintah untuk bekerja. Di dalam surat Al-Isra, ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً. Kami telah menjadikan tanda siang itu terang benderang. Apa tujuannya? Litabtaghu fadlan min rabbikum. Agar kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian. Agar kalian bisa bekerja. Ini menunjukkan bahwa waktu ideal untuk bekerja itu siang hari. Walaupun orang bisa bekerja di malam hari. Tapi idealnya orang bekerja itu di siang hari. Allah berikan kita waktu siang hari. Tujuannya apa? Untuk bisa bekerja. Mencari rizki. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Berjalanlah kalian di semua penjuru bumi ini dan makanlah dari rizkinya. Maksudnya berjalan di sini adalah cari rizki. Dengan kalian pergi dari rumah kalian, keluar. Dan makanlah sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bekerja. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang memerintahkan kita untuk bekerja. Jadi seorang muslim itu jangan hanya mengandalkan keyakinan bahwa rizki itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang mukmin, seorang muslim juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bekerja. Maka bekerjalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada seorang pun yang lebih baik ketika memakan sesuatu melebihi orang yang memakan sesuatu dari hasil tangannya sendiri. Jadi kalau kita bekerja, kita mendapatkan rizki dari Allah dengan cara yang halal, kemudian kita makan. Maka itulah orang yang terbaik dalam memakan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya nabinya Allah Dawud itu dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri.
Kita tahu Nabi Daud itu bekerja sebagai apa? Pandai besi. Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Besi di tangan beliau menjadi sangat lunak. Dan beliau bekerja dengan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja. Beliau sebagai penggembala. Dan upahnya ketika itu pun sedikit. Tapi beliau bekerja. Beliau bekerja juga sebagai pedagang. Membawa dagangannya siapa? Khadijah. Para sahabat beliau juga demikian. Ya, mereka bekerja. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, bekerja itu juga diperintahkan. Bekerja itu juga bagian dari syariat Islam. Kemudian yang ketiga jamaah, yang perlu kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita, dalam masalah rizki, Islam memerintahkan kita untuk mencari rizki dengan cara yang halal. Jadi jangan sampai kita mencari rizki tapi dari semua jalan. Islam mengharamkan kita rizki-rizki yang didapatkan dari jalan yang diharamkan. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ingatlah terus firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini di surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai seluruh manusia, makanlah dari sesuatu yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, 3 kaidah dalam mencari rizki. Ingatlah bahwa rizki itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu tergantung Allah. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari rizki. Jangan berpangku tangan kepada orang lain. Jangan meminta-minta. Carilah rizki dengan tangan kita. Kemudian yang ketiga, carilah rizki dengan jalan atau dari jalan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita terfitnah oleh dunia. Sebagaimana banyak orang di zaman ini terfitnah oleh dunia. Akhirnya mereka tidak memperdulikan lagi jalan untuk mendapatkan rizki. Dan inilah yang dahulu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyabdakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Akan datang suatu zaman yang di zaman itu manusia tidak memikirkan lagi dari mana mereka mendapatkan rizki, dari mana mereka mendapatkan harta. Aminal halali, aminal haram. Apakah dari jalan yang dihalalkan ataukah dari jalan yang diharamkan? Jemaah, di zaman kita godaan dunia semakin berat. Makanya banyak orang yang terfitnah dengan harta. Karena memang fitnah harta ini berat jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya. Ada fitnahnya. Fitnahnya artinya ujian. Wa inna fitnata ummati fil mal. Dan sesungguhnya ujian umatku itu dalam harta. Jemaah, di zaman kita banyak orang yang sudah tidak berpikir lagi sumber hartanya dari yang halal atau yang haram. Banyak orang yang korupsi. Dulu ya, kalau
kita mendengar berita korupsi paling miliaran ya. Sekarang sudah tingkatan T. Bahkan sampai ratusan T, subhanallah. Banyak orang yang berzina karena mencari harta. Banyak orang yang bermusik-musikan karena mencari harta. Banyak orang yang membuka auratnya karena mencari harta. Banyak orang yang berbohong karena mencari harta. Konten-konten subhanallah sekarang ini luar biasa ya. Dengan konten kita dapat uang sampai miliaran dalam 1 bulan. Tapi kita harus membuat konten yang menarik. Dan yang disenangi oleh banyak orang biasanya sesuatu yang tidak baik. Berat jemaah. Kita melihat teman-teman kita yang dulunya sama, tiba-tiba sekarang menjadi sangat kaya. Ini berat. Makanya di sini kita butuh keimanan yang kuat jemaah. Kita butuh terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita. Ingat terus akhirat. Dunia hanya sementara. Dan harta yang banyak itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Ada banyak orang yang miskin yang bahagianya luar biasa. Sebaliknya ada banyak orang yang kaya raya hatinya hampa. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Coba lihat ada orang yang punya gedung-gedung yang besar-besar. Tidak dia huni jemaah. Siapa yang menghuninya? Pembantunya. Iya. Subhanallah, pembantu tidak kerja. Bisa mendiami rumah mewah. Tidak ada yang ganggu. Dia sendiri. Yang menikmati siapa? Yang bekerja keras siapa? Jemaah. Kebahagiaan itu di hati. Kebahagiaan itu di hati. Kalau ingin membahagiakan hati kita, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Kebahagiaan itu dengan mendekat kepada zat yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ahli syurga itu menjadi paling bahagia ketika apa? Ayo, ada yang tahu jemaah? Hah? Ketika bertemu dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini jemaah, kita akan menjadi sangat bahagia ketika kita merasa dekat dengan Allah. Makanya kenikmatan sholat malam itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, orang yang bisa sholat malam itu hatinya akan menjadi sangat bahagia. Dan dia akan menjadi orang yang sangat teguh dalam kebaikannya. Karena dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. 3 prinsip kehidupan dalam masalah rizki sudah kita ketahui. Yang berikutnya, rizki ini di samping bisa dicari dengan usaha duniawi, dengan kita bekerja, usaha lahir, bisa juga dicari dengan sebab syar'i, yaitu amalan-amalan syariat. Kalau sebab duniawi, maka antum lebih tahu caranya daripada ustadz-ustadz yang bisnismen, ya, yang sudah berkecimpung dalam dunia perdagangan, perbisnisan, lebih tahu tentang cara-cara duniawi, ya, bagaimana kita mengumpulkan harta dengan baik. Makanya yang kita bahas di sini bukan yang itu. Yang kita bahas di sini adalah sebab-sebab syar'i yang bisa melapangkan rizki kita. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Dan masalah rizki adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Sehingga Islam tidak mungkin meninggalkan penjelasan tentang masalah rizki dan harta. Di dalam syariat Islam ada banyak amalan-amalan yang dijelaskan bisa mendatangkan rizki. Walaupun sebenarnya secara global, ya, syariat Islam itu bisa memudahkan seseorang untuk mendapatkan rizkinya. Secara global, semuanya. Kebaikan-kebaikan itu bisa mendatangkan rizki. Dan yang akan kita bahas ini contoh-contohnya saja. Yang ada dalil yang sangat jelas yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah beristighfar. Apa jemaah? Banyak beristighfar. Apa arti istighfar? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya istighfar dengan rizki yang lapang? Di antara yang menjelaskan kepada kita hubungan ini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajul la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh." Sesungguhnya seseorang bisa diharamkan atau dihalangi dari rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Sesungguhnya seseorang bisa dihalangi dari rizkinya karena apa? Karena dosa yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa dosa itu bisa menghalangi rizki. Kalau dosanya hilang, rizkinya akan datang. Makanya istighfar itu bisa melapangkan rizki kita. Karena di antara penghalang rizki adalah dosa. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, ana lihat banyak orang yang penuh dengan kemaksiatan malah dikasih rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Itu istidraj. Ya. Itulah istidraj. Istidraj itu seperti jebakan, seperti umpan. Allah kasih terus. Biar dia semakin buruk, semakin buruk. Itu bukan tanda cinta Allah kepada dia. Tapi sebaliknya, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyayangi dia. Makanya Allah tidak mengingatkan dia. Makanya Allah membiarkan dia dalam keburukan. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa rizki itu bisa dilapangkan dengan istighfar adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini tentang perkataan Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku pun mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian memohon ampun kepada Allah, kalian beristighfar kepada Rabb kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang banyak kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah. Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak. Ini karena istighfar, jemaah. Wa banin, Allah juga akan berikan kepada kalian keturunan-keturunan. Jadi kalau ada ya sebagian kita yang sulit mendapatkan keturunan, di antara kuncinya atau di antara cara untuk memudahkannya adalah dengan apa? Banyak beristighfar kepada Allah. Basahi lisan kita dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahal azim, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, atau dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Atau dengan redaksi yang lain, atau dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahanku ya Allah. Ini istighfar. Ya, dengan beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rizki kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mendapatkan keturunan-keturunan. Ada satu athar ya dari Hasan Al-Basri. Dikatakan bahwa ada seseorang yang mengadukan tentang kekeringan kepada Al-Hasan Al-Basri. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikeluhkan apa? Kekeringan. Baik, kita akan teruskan kisah ini ya setelah adzan ya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar.
Salat dulu nggak apa-apa ya? Salat dulu biasa sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. استووا استووا اعتدلوا رحمكم الله أقيموا صفوفكم وتروا الصدور الخلل. Lurus rapatkan saf ya. Ukuran lurus dan rapatnya saf. Al-ka'ab bil-ka'ab wal mankib bil mankib. Mata kaki kita sejajar dengan mata kaki saudara sebelah kita. Pundak sejajar dengan pundak saudara sebelah kita. Bagi para jamaah yang membawa alat telekomunikasi untuk sementara dinonaktifkan terlebih dahulu agar nada daring handphonenya tidak mengganggu kehusuan salat berjamaah. Syukran li ihtimaminkum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كأننا إحدى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا من ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد سلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada sesi yang pertama tadi, kita sampai pada kisah yang sangat masyhur dari Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika datang kepada beliau seseorang yang mengadukan tentang kekeringan. Maka Al-Hasan Al-Basri memerintahkan kepada orang ini untuk beristighfar. Kemudian datang orang yang lain kepada beliau dan mengadukan tentang sempitnya rizki. Maka beliau mengatakan kepada orang ini, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini pergi. Datang orang lain lagi. Mengadukan kepada beliau tentang keturunan. Sudah lama menikah, tidak diberikan keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada orang ini, istaghfirillah. Beristighfarlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membacakan ayat yang tadi kita baca, yaitu di surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12. Ini poin yang pertama, bahwa istighfar bisa melapangkan harta seseorang. Makanya kalau kita sedang kesulitan, ya, apalagi di hari-hari ini banyak orang mengeluhkan kesulitan rezekinya. Maka banyaklah beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Basahi terus lisan ini dengan istighfar. Di dalam hadis yang sanadnya lemah, tapi maknanya dikatakan sahih oleh para ulama, disebutkan man lazimal istighfar, barang siapa yang terus beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir hadis Rasulullah katakan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Baik. Poin yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara kunci rizki dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah silaturrahim atau silaturrahmi, yang artinya adalah menjaga atau menguatkan tali kekerabatan. Silaturrahmi ini yang kita maksud adalah menjaga atau menguatkan tali kekerabatan. Jadi yang ada hubungan kerabat dengan kita, kita jaga tali kekerabatan itu, atau kita kuatkan tali kekerabatan itu. Silaturrahim ini amalan yang bisa melapangkan rizki seseorang. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya, senang dipanjangkan umurnya, maka lakukanlah silaturrahmi. Sambunglah tali kekerabatan. Jaga tali kekerabatan itu, perkuat tali kekerabatan itu. Maka ya, ini bisa mendatangkan dua maslahat yang besar untuk kita. Umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki kita akan dilapangkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling berhak untuk kita sambung tali kekerabatannya adalah siapa? Orang tua kita, jemaah. Orang tua kita. Perhatikan mereka. Jangan sampai kita dirawat oleh orang tua kita sampai kita dewasa, kemudian setelah itu kita meninggalkan orang tua kita tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kita biarkan orang tua kita terus berat dalam mengarungi kehidupannya. Orang tua jemaah sudah banyak berkorban untuk kita. Orang tua sudah mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk kita. Jangan kita biarkan orang tua kita di saat mereka sudah lemah kekuatannya. Mereka masih harus berjibaku untuk mempertahankan dan memuliakan hidupnya. Jangan coba. Bantu mereka. Muliakan mereka. Dan jangan sampai kita hitung-hitungan dalam masalah harta untuk orang tua kita. Sebagaimana orang tua kita tidak hitung-hitungan dalam mengeluarkan harta ketika mereka membesarkan kita. Dan jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apapun yang kita berikan kepada orang tua kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita benar-benar baik, benar-benar berbakti kepada orang tua kita akan banyak mendoakan kebaikan untuk kita. Dan ini juga sebagai jalan rizki. Ya, doa baik orang tua kita itu bisa menjadi pembuka rizki bagi kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 3 doa yang sangat mustajab, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Di antaranya da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Kalau kita perkuat tali kekerabatan kita dengan orang tua, yaitu dengan berbuat baik kepada orang tua kita, dengan memberikan kebutuhan-kebutuhan orang tua kita, menjamin kehidupan mereka, maka kita akan mendapatkan 2 pintu rizki. Yang pertama dari pintu silaturrahim, yang kedua dari pintu doa orang tua kita. Baik. Yang berikutnya adalah sedekah. Ini yang ketiga sedekah. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kunci rizki bagi kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Ini dalam surat Saba ayat 39. Apapun yang kalian infakkan, maka dia akan menggantinya. Dan dia adalah zat yang paling baik dalam memberikan rizki. Apapun yang kalian infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, "Man naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Karena apapun yang kita sedekahkan, Allah akan ganti. Dan Allah tidak akan ganti dengan sesuatu yang sama. Allah itu karunia-Nya subhanallah sangat luas sekali. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Sebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini sebagian dari rahmat, sebagian dari karunia Allah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau nikmat dunia ini
dibandingkan dengan nikmat akhirat, itu seperti seseorang menyelupkan jarinya ke laut, kemudian dia angkat jari itu. Kemudian dia angkat jari itu. Air yang ada, yang menempel di jari itu nikmat dunia. Sedangkan lautan yang sangat luas itu nikmat akhirat. Padahal karunia Allah bukan hanya itu saja. Dalam hadisnya, ya hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, mereka meminta kepada Allah semuanya, apapun yang mereka inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih mereka semuanya. Itu tidak akan mengurangi karunia yang ada di sisinya. Kecuali seperti apa? Jarum, jamaah, jarum yang dicelupkan di lautan, kemudian diangkat. Kemudian diangkat. Jarum ini apakah bisa mengurangi air laut, jamaah? Padahal apa? Semua manusia dan semua jin sudah meminta apapun yang mereka inginkan dan dikasih semuanya oleh Allah. Zat yang demikian luas karunia-Nya, ketika membalas kebaikan seorang hamba, apakah akan membalas dengan balasan yang sama? Jawabannya tidak akan. Pasti balasannya lebih banyak. Kita sering, jamaah, melihat orang-orang yang kaya raya, di sisi lain sedekahnya luar biasa. Iya, kita sering kali melihat yang seperti itu. Makanya orang yang tidak bersedekah, orang yang tidak menyedekahkan hartanya itu rugi, jamaah. Rugi. Karena sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh seseorang dari sedekah itu kurangnya harta dia. Ternyata itu pun dinafikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah katakan, Allah ganti. Makanya jangan sampai kita pelit untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Taib. Ada kisahnya sahabat Abdurrahman ibn Auf. Ini luar biasa. Antum baca biografi Abdurrahman ibn Auf. Luar biasa, jemaah. Beliau adalah sahabat Nabi yang kaya dan sangat semangat untuk bersedekah. Beliau pernah berinfak untuk utusan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan setengah hartanya. Yang ketika itu mencapai 2000 dirham. Dirham itu ya perak ya. Di perang Tabuk beliau menginfakkan seluruh hartanya. Jadi yang tadi diinfakkan setengahnya, itu menjadi banyak lagi. Tinggal setengah yang dimiliki oleh sahabat Abdurrahman ibn Auf, Allah berikan ganti yang jauh lebih banyak. Di perang Tabuk, beliau infakkan semuanya. Ketika itu berjumlah 200 uqiyah emas. Kalau digramkan menjadi 5.600 gram emas. Dan tidak habis. Padahal beliau sudah menginfakkan semuanya. Tidak habis, malah semakin banyak. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak menanggung kebutuhan hidup ummahatul mukminin. Jadi istri-istri yang ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya ditanggung oleh sahabat Abdurrahman ibn Auf. Dan bukan hanya itu. Abdurrahman ibn Auf juga menanggung kehidupan kaum muslimin yang lainnya. Dan itu tidak menjadikan harta beliau berkurang. Semangat sedekahnya yang seperti ini tidak menjadikan harta beliau berkurang. Bahkan ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan ya ini harta warisnya 1000 onta jemaah, 100 kuda,
3.000 domba. Istrinya, ya beliau punya istri 4. Ya wajar ya orang yang kaya raya. Ya sangat mudah menghidupi istrinya. Beliau punya istri 4. Dan istri 4 itu dapat 1/8. Ya. Jadi 1/8 harus dibagi 4. Itu pun masih 80.000 dirham. Ahli warisnya yang lain, mereka mendapatkan bagian emas dan perak yang sangat banyak. Sampai mereka harus membagi-bagi emasnya tersebut dengan kapak-kapak, ya, yang menjadikan tangan mereka keluh. Sahabat Abdurrahman ibn Auf. Coba antum baca biografi beliau. Ini termasuk contoh bagi orang yang semangat dalam bersedekah. Taib, amalan yang keempat adalah amalan haji dan umrah. Amalan haji dan umrah jamaah merupakan amalan yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan kefakiran. Beliau dalam sabdanya mengatakan, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Perbanyaklah melakukan ibadah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Karena keduanya, haji dan umrah ini bisa menghilangkan dari seseorang kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana tungku pandai besi bisa menghilangkan kotorannya besi, kotorannya perak, dan kotorannya emas. Besi yang karatan, kalau dipanaskan, maka dia akan menjadi besi yang murni lagi. Karatnya akan hilang. Begitu pula dengan perak, begitu pula dengan emas. Haji dan umrah dalam membersihkan atau menjauhkan seseorang dari dosa dan kefakiran itu seperti itu. Makanya bagi orang ya yang punya kelapangan harta, perbanyaklah haji dan umrah sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya katakan lagi, jangan sayang dengan harta. Jangan menyayangkan harta kita yang kita keluarkan untuk ibadah haji dan umrah, karena akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, yang kelima, mensyukuri rizki yang ada. Bersyukur kepada rizki, bersyukur atau mensyukuri rizki Allah yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan untuk kita. Bagaimana mensyukuri rizki ini jemaah? Caranya adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan. Gunakan rizki yang Allah titipkan kepada kita untuk apa? Kebaikan, untuk amal saleh. Ya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah, ya aku, ya maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tambahan kepada kalian. Yang keenam, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tawakal yang sebenarnya. Tawakal ini artinya adalah menyandarkan hati kita kepada Allah. Jadi ketika kita berharap, harapan kita hanya kepada Allah. Menyandarkan harapan kita kepada siapa? Allah. Itulah tawakal. Dan tawakal ini harus didahului oleh ikhtiar. Oleh usaha. Harus ada usaha, baru tawakal kita menjadi benar. Kalau kita menyerahkan harapan kita hanya kepada Allah, tapi kita meninggalkan usaha, kita meninggalkan ikhtiar, maka kita salah. Itu bukan tawakal yang benar.
Tawakal yang benar itu seperti tawakalnya burung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian. Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Ini hubungan antara tawakal dengan rizki. Ketika kita benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan kasih kita rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung yang dia keluar dalam keadaan perut kosong, kemudian dia kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Jadi burung itu ada usaha. Burung itu keluar dari sarangnya, mencari makanan di luar. Inilah usaha. Ketika kita sudah berusaha seperti ini, kemudian kita menyandarkan harapan kita kepada Allah, Allah akan kasih kita rizki. Jadi jamaah, kita berusaha itu bekerja, bekerja, berusaha untuk menjalankan usaha kita. Ini bukan tawakal, ini namanya usaha. Tapi jangan sandarkan hati kita kepada usaha itu. Sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini berusaha, yang memberikan rizki kepadaku adalah Allah. Kalau aku berusaha tapi Allah tidak berkehendak memberikan rizki, rizki tidak akan datang. Betapa banyak orang yang bisnis. Dia sudah berusaha, dia mengandalkan usahanya tersebut, ternyata bangkrut. Sudah kopas dari yang lain. Ini kulineran. Kok Masya Allah ya, rizkinya banyak. Dia kopas di tempat lain. Ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Karena Allah belum menghendaki. Rizki itu tidak bisa dikopas jemaah. Rizki itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Hanya saja kita diperintahkan untuk terus berusaha. Taib. Yang berikutnya, ini yang jomblo-jomblo ya, menikahlah. Iya, menikah disebutkan dalam ayat dalam Al-Quran, ya, bisa mendatangkan rizki atau mendatangkan kekayaan. Di surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang baik dari budak-budak kalian laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kepada mereka kekayaan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka yang kalian nikahkan itu miskin, Allah akan kayakan mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang maha luas karunianya dan maha mengetahui keadaan hambanya. Iya, ini dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan menikah seseorang bisa dilapangkan hartanya. Bahkan ya, ada sebagian ulama salaf ya yang mencari kekayaan dengan menikah. Menikah yang kedua belum kaya, menikah lagi. Karena mengamalkan ayat ini. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ini kalau masalah poligami, majelisnya langsung rame. Baik. Iya, ada seorang ulama salaf yang berpegang teguh dengan ayat ini dan mencari kelapangan harta dengan menikah. Baik, yang berikutnya berdoa.
agar Allah memberikan rizki kepada kita, atau minta doa kepada orang lain. Minta agar didoakan orang lain. Berdoa sendiri. Misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jadi doa pagi ya. Ya, doa pagi ada yang ya dengan redaksi seperti ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Abdurrahman ibn Auf menjadi sangat lancar rizkinya yang kita ceritakan tadi. Setelah beliau mendapatkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya bahwa kita bisa ya meminta didoakan oleh orang lain agar Allah lapangkan rezeki kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdurrahman ibn Auf dengan doanya, barakallahu laka fi malik. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu pada hartamu. Setelah mendapatkan doa ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rizki beliau sangat dilapangkan sampai beliau mengatakan ya, fa aqbalatid dunya alayya hatta ra'aituni law rafa'tu hajara la tawaqqa'tu an ajida tahtahu dhahaban aw fiddah. Kata beliau, setelah aku mendapatkan doa itu, dunia seakan-akan ya berjalan menujuku. Sampai-sampai aku melihat diriku, seandainya aku mengangkat batu, aku akan temukan di bawah itu ada perak atau emasnya. Kalau diangkat oleh orang lain, tidak ada emas dan perak itu. Tapi kalau yang mengangkat Abdurrahman ibn Auf, akan ada perak dan emasnya. Ini gambaran yang diberikan oleh beliau betapa mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dalam masalah rizki. Dan ini juga didukung oleh keamalan beliau dalam bersedekah yang sangat luar biasa. Baik. Yang berikutnya jamaah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya ya kita berusaha sebisa mungkin menjalankan kebaikan-kebaikan, menjalankan amal saleh, dan meninggalkan keburukan-keburukan, meninggalkan kemaksiatan. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan kasih untuk dia solusi. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Baik. Dan takwa ini sebenarnya mencakup ya seluruh amal kebaikan. Dan ini yang saya katakan tadi bahwa syariat Islam secara keseluruhan kalau kita jalankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya masuk ke sini. Memiliki manfaat, bisa menambah rizki. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau orang yang bertakwa itu orang yang akan dilapangkan rizkinya oleh Allah, maka semakin orang bertakwa, rizkinya akan semakin dilapangkan. Harusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling kaya. Apa jawabannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin kekayaan, Allah akan berikan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin kekayaan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kedudukan sebagai seorang raja, Allah kasih.
Tapi Rasulullah tidak menghendaki itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma ahyini miskina. Ini salah satu doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ayo, siapa yang berani mengamalkan sunnah ini? Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak terikat dengan dunia sedikit pun, sampai berdoa dengan doa ini. Allahumma ahyini miskin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menginginkan kenikmatan akhirat nanti. Kemudian yang ke-10 jamaah, bertasbih, membaca subhanallah. Ya, membaca subhanallah. Perbanyak membaca subhanallah. Disebutkan di dalam hadis, dengan bacaan tasbih ini, wabihi yurzaqul khalq. Dengan tasbih tersebut, makhluk-makhluk Allah diberikan rizki. Makhluk-makhluk Allah diberikan rizki karena tasbihnya mereka. Makanya ya, banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menjelaskan ya bahwa salat itu bisa mendatangkan rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ini di surat Thaha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan salat dan bersabarlah dengan perintah tersebut. Bersabar, karena keluarga ini ya seringkali menunggu kita untuk dibangunkan, terutama di salat subuh. Kalau belum dibangunkan oleh orang tuanya, dia tidak bangun. Dan banyak anak yang seperti ini. Maka kita perlu kesabaran untuk menjaga amalan ini. Kemudian Allah katakan, la nas'aluka rizqa. Kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, bahkan kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan akhir yang baik adalah untuk ketakwaan. Sebagian ulama mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara salat dan rizki, kecuali antara keduanya sangat berkaitan. Kecuali antara keduanya sangat berkaitan. Ini menunjukkan bahwa salat bisa mendatangkan rizki. Di dalam ayat yang lain, tentang ibadah secara keseluruhan, kita semuanya hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Terusan ayat ini, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Ini kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ingin dari makhluknya rizki. Allah tidak ingin dari makhluknya makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sebaliknya, sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rizki, yang punya kekuatan, yang sangat kokoh. Di sini Allah menyandingkan ibadah dengan rizki. Ya, setelah menyebutkan perintah untuk beribadah, Allah menyinggung masalah rizki. Ini menunjukkan bahwa ibadah bisa mendatangkan rizki. Makanya jemaah, kalau datang waktu sholat, datangilah panggilan Allah yang memberikan kita rizki. Jangan malah kita sibuk dengan dunia, kita melupakan sholat kita, yang merupakan sebab kita diberikan rizki oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam salat ya, kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk berdoa, banyak berdoa di sana. Agar Allah Subhanahu wa taala semakin dekat kepada kita, semakin mencintai kita dan semakin melapangkan rezeki. Di akhir kajian ini jamaah, ana ingin berpesan ya, ada catatan di sini. Kita tadi sudah tahu beberapa amalan yang bisa mendatangkan rezeki dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti jamaah kita menjadikan dunia sebagai tujuan utama amalan akhirat kita. Jadi ketika kita bersedekah, jangan sampai tujuan kita bersedekah adalah mendapatkan kelapangan rizki. Dan itu menjadi tujuan utama. Jangan jadikan tujuan utama. Jadikan tujuan sampingan. Tujuan utamanya adalah pahala dari Allah. Karena kalau kita jadikan tujuan utama, maka akhirnya ya kita menjadi kurang ikhlas di situ. Kita akhirnya melakukan amalan akhirat untuk apa? Tujuan duniawi. Maka jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Jadikan sebagai tujuan sampingan. Ingatlah bahwa amalan-amalan tersebut tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat. Tapi ada manfaat-manfaat sampingannya, di antaranya melapangkan rezeki. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Pertanyaan yang pertama. Bismillah Ustadz, afwan, Masya Allah suami ana rajin sekali ikut kajian. Ini suaminya hadir di sini tidak ini? Sehari kadang sampai 3 kali. Tapi semenjak itu beliau tidak mau bekerja. Iya. Sementara kebutuhan banyak sekali dan hutang masih banyak sekali. Beliau selalu berkata bahwa rizki sudah Allah jamin. Rizki sudah Allah jamin. Sementara ini ana yang bekerja, semua kebutuhan ana yang bayar. Apa suami ana zalim? Jawabannya iya. Suami yang seperti ini zalim. Dia meninggalkan kewajiban. Dia meninggalkan kewajiban. Kewajiban untuk menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Kalau tidak ingin mendapatkan kewajiban ini, jangan beristri. Jangan menikah. Istri itu jamaah, ya, tugasnya tugas dalam rumah. Itu kewajiban istri. Melayani suami, merawat anak-anak, menjaga rumah, ya, memperhatikan dapur, ya. Ini tugas-tugas istri. Tugas suami yang di luar rumah. Makanya Allah katakan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqarna fi buyutikun. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Kepada istri Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap di rumah. Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah. Sedangkan kepada suami Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk bekerja. Makanya di dalam surat Al-Jum'ah yang tadi kita baca, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila salat Jum'ah sudah selesai, maka menyebarlah kalian ke muka bumi. Yang wajib sholat Jum'ah laki-laki atau perempuan? Laki-laki.
Maka ayat ini juga berlaku bagi laki-laki. Kalau kalian selesai sholat Jum'ah atau sholat Jum'ah sudah diselesaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan ya untuk bekerja. Ini berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa keyakinan kita bahwa rizki itu sudah dijamin itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk bekerja. Kita wajib yakin rizki itu dari Allah, rizki itu sudah dijamin, ini wajib yakin. Tapi kita juga punya kewajiban untuk mencari rizki, ya. Ini bagi yang mereka sudah punya tanggungan, ya, punya tanggungan istri, punya tanggungan anak, ya, maka punya kewajiban untuk mencari ya rizki mereka. Baik. Yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jabatan dan tunjangan ana dicabut. Ana muhasabah ini terjadi karena dosa ana dan meyakini hal ini tanda Allah sayang. Alhamdulillah dengan jabatan hilang, ana bisa banyak ibadah termasuk kajian. Apa salah kalau kesempatan ibadah tersebut ana anggap ini adalah rizki terbesar, bukan lagi hanya materi? Jawabannya iya jemaah. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan rizki kepada hambanya yang melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Kalau misalnya Allah tutup jalan rizki kita atau salah satu jalan rizki kita, dan kita bersabar, kemudian kita berusaha dengan jalan lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu rizki kita dari jalan yang lain. Ya. Jangan sampai kita goyah ya dari jalan kebaikan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dan dia menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Dan ini banyak ya dirasakan oleh orang-orang. Ustaz, saya melakukan ini karena kalau tidak seperti ini saya tidak punya harta. Saya punya tanggungan. Maka saya harus melakukan ini. Ini perintah syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Menjanjikan untuk kalian ampunan dan karunia. Dengan kita tetap teguh di atas kebaikan dan tetap berusaha untuk mencari rizki dari jalan yang dihalalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Baik, yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana batasan kita memberikan sedekah kepada yang minta-minta, sementara dalam syariat dikatakan tidak boleh meminta-minta? Iya, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita tidak boleh meminta-minta ketika kita masih mampu berusaha sendiri. Kita tidak boleh meminta-minta ketika kita masih mampu berusaha sendiri. Ketika kita orang yang berkecukupan. Ketika kita tidak punya tanggungan hutang yang melilit kehidupan kita. Dan kita tidak bisa membayarnya. Kita tidak boleh meminta-minta. Tapi kita dibolehkan meminta-minta ketika keadaannya sudah sangat miskin, kekurangan, walaupun tidak minta-minta tetap lebih baik. Kalau misalnya ada orang datang kepada kita minta, ya, dan kita bisa memberikan kepada dia, berikan. Kita tidak tahu, mungkin dia punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dia memang membutuhkan itu, sehingga dia pantas untuk kita
kasih. Tapi bisa jadi dia tidak punya udzur di hadapan Allah. Bisa jadi dia berbuat dosa. Dia sebenarnya bisa bekerja tapi minta-minta. Tapi itu kesalahan dia dengan Allah. Adapun kita ketika memberikan sedekah kepada dia, kita benar. Kita benar karena kita bersedekah. Kita mengamalkan dalil-dalil tentang keutamaan sedekah. Jadi kesalahan dia itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita melakukan amalan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Berbeda kalau misalnya kita tahu dia sebenarnya bisa berusaha. Tapi dia tidak mau berusaha. Dia maunya minta-minta. Maka di sini ya jangan kasih. Kita kasih kepada dia nasihat. Tidak boleh minta-minta seperti itu. Itu diharamkan dalam syariat. Kita harus berusaha sendiri. Dan ya ana sering iba ya kepada orang-orang yang tidak mau minta-minta. Padahal dagangannya itu sangat sepele. Mungkin kalau dagangannya itu laku semuanya, mungkin nggak sampai 20.000. Tapi dia masih berusaha untuk bekerja, jemaah. Orang-orang yang seperti ini pantas untuk kita hargai. Walaupun dia tidak minta-minta, kasih dia. Karena sering ya di pom bensin gitu. Ada orang menawarkan dagangannya, mungkin harganya 2.000, 3.000 atau 5.000. Tapi ana kalau beli nggak tak makan karena ana nggak bisa makan yang seperti itu. Kalau kita ingin bantu dia, kasih dia 2.000, kasih dia 3.000, kasih dia 10.000, terserah kita. Kemudian suruh, ya nggak usah diambil dagangannya. Ini untuk ibu, ini untuk bapak. Ya. Orang yang seperti ini pantas untuk dihargai, jemaah. Hargai mereka yang tidak minta-minta dan terus berusaha untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ini amalan yang sangat baik. Mereka seringkali lebih berhak untuk kita kasih sedekah daripada orang yang benar-benar meminta-minta kepada kita. Baik. Berikutnya, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya untuk kita dan mematikan kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila barang kita sering rusak atau membeli barang yang kurang manfaatnya untuk kita, apakah itu bukti harta yang kita dapatkan itu tidak berkah atau bisa dibilang haram, Ustadz? Iya, bisa jadi ini tanda ya. Bisa jadi tanda harta kita kurang berkah. Tapi ini tidak bisa dipastikan, jemaah. Ini tidak bisa dipastikan. Tapi bisa dijadikan sebagai tanda. Salah satu tanda harta kita kurang berkah ya, ketika harta kita habis untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Ketika kita beli sesuatu, ternyata sesuatu itu cepat rusak. Intinya manfaatnya kurang. Ini bisa menjadi tanda rizki kita kurang berkah. Tapi kita tidak bisa memastikannya. Taib. Dan sebaiknya ya, kita suudzon kepada diri kita. Sebaiknya kita suudzon sehingga kita bisa muhasabah. Mungkin ada sesuatu yang kurang beres dalam kita mencari rizki tersebut. Taib. Yang berikutnya, dan apabila orang tua menafkahi anaknya dengan harta haram, apa anak juga berdosa dan doanya tidak dikabulkan, Ustadz? Taib. Apabila harta haram tersebut berkaitan dengan hak Allah saja, berkaitan dengan hak Allah saja. Misalnya dia jual beli sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli minuman keras. Ya, ini berkaitan dengan hak Allah. Misalnya dia berzina untuk mendapatkan harta. Ini berkaitan dengan hak Allah. Dia melakukan praktek riba dalam bisnisnya. Ini berkaitan dengan hak Allah. Dia bekerja ya di tempat-tempat yang di dalamnya untuk transaksi riba. Maka ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala.
pada harta-harta haram yang berkaitan dengan hak Allah, apabila dikasihkan kepada anaknya, anaknya boleh mengambilnya, boleh memakannya, dan tidak berdosa. Tapi harta itu ada afatnya. Harta itu ada pengaruh buruknya. Bisa jadi anaknya sakit-sakitan. Bisa. Bisa jadi anaknya akhirnya mengalami kecelakaan karena harta itu. Bisa. Tapi dari sisi apakah anaknya berdosa ketika mengambil harta tersebut? Jawabannya tidak. Dan ini ada fatwa dari Syekh Utsaimin, ada fatwa juga dari Syekh bin Baz tentang masalah ini. Ditanya tentang orang yang bekerja di lembaga ribawi. Apakah anak istrinya boleh memanfaatkannya? Jawabannya boleh. Dan itu halal di tangan mereka. Karena datangnya harta tersebut ke tangan mereka dengan jalan yang halal. Yaitu jalan nafkah. Di tangan suaminya atau orang tuanya itu haram. Karena dia mendapatkannya dari jalan yang haram. Tapi bukan berarti tidak ada pengaruh buruknya. Kalau misalnya anak tersebut berdoa kepada Allah, ya doanya tidak terkabulkan. Sulit dikabulkan oleh Allah karena dia dikasih makan dengan makanan yang ya tidak baik. Ya wallahu taala alam. Makanya Syekh bin Baz ya ketika menyebutkan fatwa itu, beliau mengatakan ya kalau bisa ya mengambil sedikit, maka ambil sedikit saja. Jangan tawassu' ya, jangan ya bermudah-mudahan di situ. Ambil secukupnya. Itu fatwa dari Syekh bin Baz. Karena memang ya ada pengaruh buruknya, walaupun itu halal di tangan anaknya atau istrinya. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah bersedekah di waktu sempit lebih baik daripada di waktu lapang? Jawabannya iya. Bersedekah di waktu yang sempit itu lebih afdal. Kenapa? Karena itu lebih berat. Itu lebih berat. Dan beribadah dalam keadaan yang lebih berat itu lebih afdal. Seperti misalnya ya, ada orang yang di lingkungan baik, semangat menerapkan syariat Islam. Dia memanjangkan jenggotnya tidak ada masalah. Dengan satu orang yang lain, dia di lingkungan yang tidak baik. Dengan jenggotnya akhirnya dia diejek. Dengan jenggotnya akhirnya dia selalu dipinggirkan. Maka orang yang berada di lingkungan yang susah seperti itu, dalam memanjangkan jenggotnya, dia lebih besar pahalanya daripada orang yang berada di lingkungan yang baik. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan jerih payahmu. Ketika kita semakin susah bersedekah, tapi kita tetap memaksa diri kita untuk bersedekah, maka pahalanya lebih besar. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini tulisannya kecil ya. Saya sulit membaca. Demikian akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bersama dalam majelis ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rizki kita. Dan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk menggunakannya dalam kebaikan. Mudah-mudahan harta kita bisa memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.